Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nur Laila, guru SDN Mumpang 03. Saya kelas 018 UPI Serang PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya di SDN Mumpang 03 dengan materi tema 1, subtema 1, PB1 kelas 6. Berikut ini video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, cerdas, semangat. Terus semangat untuk apa? Belajar, untuk terus belajar untuk menggapai cita-cita. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Coba azan disiapkan, kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalian ibu perhatikan kalau berdoa itu yang khusyuk ya. Namanya kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita diberi kecerdasan. Jangan sampai ketawa-ketawa ya. Ketua kelasnya aja tolong dicontohkan ya. Harus kita belajar disiplin ya. Kalau berdoa jangan sambil bercanda atau ketawa-ketawa. Sekarang lanjut kita akan untuk menambahkan semangat akan menyanyikan lagu apa? Indonesia Raya. Semuanya berdiri untuk saling
dulu sambil ibu mengabsen kalian satu persatu ya. Mila Aprilia, Muhammad Wildan Al-Hadi, Muhammad Adril, Muhammad Alvarez, Muhammad Rizal Haryanto, Olivia Anastasia, Putra Dwiansa. Tidak ada yang Putra ya? Ada yang tahu? Soalnya ke ibu tidak ada surat ataupun WA izin atas sakit. Ya. Tidak ada yang tahu ya kemana ya? Rafael Lukihor, Rio Oktaviansa, Rizky Hidayatullah, Sabrina Nur Fadila, Satria Ajeng Sadewo, Sifatun Nabila, Siti Anissa, Siti Maria, Siti Nur Aliska, Wanti Puspitasari, Yeni Andriani, Jahira Amelia Zen. Iya, alhamdulillah hari ini yang sudah hadir ibu ucapkan terima kasih. Terus semangat untuk belajar ya, karena perjuangan seorang peserta didik itu apa? Harus rajin masuk ke sekolah. Supaya apa kalau kita rajin masuk sekolah? Pintar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, kalian membacakan pembagian 5. Bisa? Ya, dengan bismillah dulu. Pembelajaran yang harus kalian capai dan kalian ibu harap bisa menganalisis ya, bisa menulis laporan tentang perkembangbiakan generatif. Kalian pun dapat menyimpulkan. Nanti ibu akan ngasih sebuah teks ya, kalian akan mencari ide pokoknya. Nah, yang terakhir kalian dapat menulis laporan baik secara lisan ataupun tulisan. Nanti kalian bisa menyampaikannya kalau secara lisan di depan ke kelas, walaupun tulisan akan dibacakan di depan teman-teman. Seperti itu tujuan pembelajarannya ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan apa yang ibu bawa. Ibu juga kemarin sudah menyuruh kalian membawa apa? Mana coba kita perlihatkan. Ayo perlihatkan yang bawa. Ada mana? Keluarin ayo. Iya. Nah, kalian sudah memegang apa? Coba ibu tanya tadi apa ini? Jagung. Nah, tumbuhan ini bernama jagung. Nah, ibu tanya sekarang, tumbuhan
Manfaat jagung ini buat apa sih yang kalian tahu? Biasanya di rumah untuk apa? Makanan. Bisa diolah makanan. Ada yang dibuat apa? Bakwan jagung, pinter. Ada yang dibuat apa lagi? Okra, pinter. Ada yang dibuat apa lagi? Biasanya dicampur dengan sayur ya. Sayur apa yang pakai jagung? Sayur asem. Nah, itu baru jagung ya. Nah, sekarang karena kita akan membahas secara keseluruhan tumbuhan dan manusia. Nah, jagung atau tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tumbuhan. Sekarang Ibu tanya, manfaat tumbuhan dulu. Ada yang tahu? Ibu akan tulis. Manfaat tumbuhan. Coba ada yang tahu untuk apa sih manfaat tumbuhan? Yang pertama, Sebagai penghasil ya coba yang angkat tangan dulu. Davina untuk apa? Iya, pinter. Ada tumbuhan itu untuk manusia itu untuk oksigen. Ada lagi sebagai dapat dijadikan obat. nah, pinter, tumbuhan dapat dijadikan obat. Ada lagi kelompok yang lain? Ada siapa? Untuk dijadikan makanan. Oh iya, bahan sebagai bahan makanan. Ada lagi? Siapa? Oh iya, Lutfi, ayo. Sebagai bahan baku industri. Iya, sebagai bahan baku industri. Nah, ya. Karena di sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Coba sekarang buku temanya dibuka dan buku tulisnya siapkan. Ayo, bukunya dibuka. Ya, dipersiapkan buku tema satunya. Halaman 2 ya, di situ ya. Ada? Nah, karena kita akan membahas tentang perkembangbiakan jagung, kalian bisa lihat dulu nih. Ya, video tentang perkembangbiakan jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam bibit jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika. Nah, di sini kalian perhatikan perkembangbiakan generatif ya, karena jagung termasuk perkembangbiakan generatif. Nah, di sini perkembangbiakan
generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan apa namanya? Bunga. Bunga memiliki benang sari, alat kelamin jantan dan putiknya sebagai alat kelamin betina, ya. Nah, ini lihat di sini. Di sini ada perkembangbiakan generatif, diperhatikan. Terjadi peristiwa pembuahan yaitu serbuk sari, sel kelamin jantan melebur dengan sel telur, sel kelamin betina. Ini terjadinya pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Terjadi peristiwa penyerbukan, ya, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Nah, sekarang kalian perhatikan, mana itu putih, ya, benang sari. Nah, sekarang dilihat nih, ya. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga. Mana yang disebut mahkota? Nah, yang ini ya. Ini sudah jelas. Ini namanya mahkota. Yang ini namanya apa? Yang ini namanya tangkai putih. Ini namanya yang hijau nih kelopak. Ini dasar bunga. Benang sari ini yang seperti tangkai itu yang tipis ya. Nah, ini benang sari. Nah, ini bakal buah. Nah, ini tangkai bunganya. Seperti itu ya. Itu bagian bunga. Nah, ini penyerbukannya nih. Penyerbukannya melalui kepala putik, ya. Dibantu oleh apa penyerbukan itu? Serangga, ya. Serangga membantu penyerbukan. Nah, di sini lihat tuh, macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih. Bunga itu sendiri. Ada lagi penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang, ya. Serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain tetapi tidak satu tumbuhan tetapi sejenis. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang tidak sejenis. Nah, yang ini tadi ya, kepala putih, tangkai putih. Ini yang lebih jelasnya ya, bakal buah. Ini tangkai sari, ini kepala sari. Nah, di situ proses apanya? Penyerbukannya. Nah, sekarang kalian memahami ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah suatu paragraf tentang apa? Ide pokok apa? Ibu tanya. Iya, apa yang jelas boleh yang baca? Ide pokok adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Oh iya, dalam sebuah bacaan pasti ada sebuah ide pokok, yaitu ide yang dituliskan oleh penulis. Nah, ada langkah-langkahnya untuk mencari ide pokok. Pertama apa? Dibaca isi paragraf dengan seksama. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu menulis ulang ide pokok tersebut nanti dalam diagram. Nah, sebelum kita untuk mencari ide pokok, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Oh iya, Azam. Kenapa Azam? Paragraf pokok dan paragraf utama itu sama. Oh, ide pokok dengan gagasan Gagasan utama. ya itu sama intinya ya. Ide pokok atau gagasan utama itu sama. Ide dari seorang penulis dituliskan dalam sebuah paragraf. Ada lagi? Oh iya, ya ini. Ibu, apakah tanaman salak termasuk perkembangbiakan generatif? Oh iya. Tanaman buah salak ya atau buah salak termasuk perkembangan generatif termasuk. Dan kalau melalui biji itu disebutnya perkembangbiakan generatif. Kalau melalui pencangkokan itu namanya perkembangbiakan vegetatif. Jadi salak bisa generatif, bisa vegetatif, bisa. Ya. Ada lagi? Sudah? Nah, sebelum Ibu memberikan, coba baca teksnya dulu. Ya. Di situ ada teks. Boleh dibuka bukunya, ya. Nah, bagaimana jagung berkembang biak? Ya, boleh dibaca di buku atau tuh ada di depan juga. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit untuk membacanya. Boleh dibaca dulu ya, Nak. Dibaca, nanti yang belum paham boleh bertanya. Misalkan Bu, aku belum ngerti nih paragraf ini. Bunga apa aja Bu tadi belum ngerti bagian-bagian bunganya, boleh bertanya kembali. Dibaca dulu. Ayo. Anissa dibaca, nanti yang mana yang belum paham. Ya. Sudah selesai dibacanya belum? Sudah. Oh, sudah cepat. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak? Sudah paham berarti? Sudah ya? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1 Davina ini 5 orang ya. Ini kelompok 2, kelompok Nisa. Ini kelompok 3 ya. Mila kelompok 4. Pares kelompok 5 dan Azam kelompok 6 ya. Nanti tolong Ibu akan membagikan ya tugas secara berkelompok mengisi LKPD ya. Nah, Ibu akan membagikannya secara berkelompok. Jadi kalian tugas berkelompok itu harus dikerjakan bersama-sama. Jangan ada yang ngobrol yang satunya ngisi ya. Harus bekerja sama. Ibu akan menilai kekompakan kalian. Boleh diisi nama kelompoknya dulu ya. Nama kelompoknya ditulis. Ya, ayo mulai mengisi nama dulu, nanti sambil Ibu menjelaskan perintahnya. Diisi dulu namanya. Tulis dulu ya nama pesertanya di situ, nama kelompok kalian. Boleh kelompok 1 ditulis di atasnya, kelompok 1. Ketuanya ditulis ya, 1 orang, yang lainnya anggota. Harus ada ketuanya siapa di situ nanti untuk membacakan hasilnya. Sudah ditulis nama-namanya? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu bacakan dulu. Di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD ya.
Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kalian boleh dibuka. Di sini ada teks tentang perkembangbiakan jagung. Lihat, ini sama seperti di teksnya ya. Di teks pertama ada berapa paragraf? Coba ibu tanya dulu di teks perkembangbiakan jagung ada berapa paragraf? Ada 5. Coba dibalik lagi belakangnya ada 5 enggak? Iya. Ada ya? Iya. Di situ kalian mencari setiap paragraf, mencari satu ide pokok. Ya. Apa tuh paragraf 1 ide pokoknya? Ayo bekerja sama. Kelompok paragraf 2 ya. Paragraf 3 sampai paragraf 5. Sebelum kalian mengisi, perhatikan langkah-langkah untuk mencari ide pokok. Tadi apa langkah-langkahnya? Dibaca dengan seksama. Dibaca dulu, kalau tidak dibaca tidak akan bisa ya, tidak akan ketemu ide pokoknya apa. Nah, sekarang boleh mulai diisi. Sebelum mengisi dibaca lagi teksnya ya. Boleh dibaca dulu. Kalau sudah ketemu ya, untuk paragraf 1 boleh ditulis ide pokoknya. Ya. Kelompok 1 kalau sudah dibaca boleh baca dulu ya. Nah, yang tidak ada teksnya boleh di sini dibacanya, nanti mencari ya. Biar sama-sama. Yang tidak kebagian boleh lihat di depan sama teksnya. Dibaca dulu. Ini dibaca nih, Rio, Adir bukunya. Teksnya. Nah, ini sama ini, baca aja teksnya, nanti tinggal sampaikan ke Aja. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Ya. Coba dibaca ini dari sini tuh. Ya. Ya, sekarang bagian dibaca. Baca dulu. Baru diisi ke setiap paragraf. Yang belakangnya ada, rumah jawabannya ada di belakang. Ya. Paragraf 1 apa ide pokoknya? Paragraf 2 tinggal kelompok 5 dan 6. Oh, 5 sudah. Kelompok 6, ayo semangat. Kerjasamanya mana temannya? Ya, kelompok 6 masih tunggu ya. Nah, nanti kalian membacakan hasil dari kelompok kalian masing-masing dan akan itu nilai. Hanya perwakilan nanti Bu. Gak harus ketuanya ya. Siapa saja nanti maju untuk mempresentasikan ya hasilnya. Untuk kelompok tadi yang pertama kelompok 2 ya, yang ngumpulin. Kelompok 1 ya.
KPD-nya. Nah, sekarang setelah kita mengisi LKPD, Ibu akan tahu kalian sudah memahami materi hari ini atau belum, ya. Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, sekarang coba dua orang, Ibu minta Nisa sama Siva membagikan ke rekan-rekannya ya. Dilihat soalnya, di manakah letak kalimat utama pada paragraf di atas? Ada di situ paragrafnya? Ya. Ada ya. Yang kedua, apa pokok permasalahan yang dibahas dalam paragraf tersebut? Yang ketiga, tuliskan ide pokoknya. Yang keempat, sebutkan 3 tanaman yang termasuk berkembang biaknya yang secara generatif. 3 aja ya. Tadi sudah ada jagung yang sudah disebutkan tadi ya. Bagaimana terjadinya perkembangbiakan generatif secara apa? Ya, bisa? Nah, sekarang kalau sudah bisa boleh diisi. Ini tugas masing-masing, jangan mencontek ya. Isi masing-masing, jangan kerjasama. Kalau ini tugas mandiri kalian. Kalian apakah sudah bisa memahami materi hari ini atau belum? Ibu akan lihat hasilnya dari evaluasi. Ya. Mana lagi yang lain? Sudah semua evaluasinya, nanti tinggal dinilai. Dan Ibu sebelum kegiatan berikutnya, coba kita pakai semangat lagi, pakai tepuk sukses. Masih ingat? Iya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Masih semangat ya? Nah, setelah kita melakukan tadi pembelajaran, Ibu akan tanya dulu, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran tema 1 ini? Tentang apa kita bahasnya? Selamatkan makhluk hidup. Makhluk hidup. Kalian bisa tahu tentang perkembangbiakan generatif dan mencari apa? Ide pokok. Ide pokok paragraf ya. Jadi hari ini kita membahas apa tadi Bu bilang? Membahas apa? Perkembangbiakan generatif dan mencari ide pokok sebuah paragraf. Tadi perkembangbiakan secara generatif, berarti secara apa? Kawin atau penyerbukan. Dan ide pokok apa tadi? Ayo. Pokok adalah ini pembicaraan. Ya, inti dari pembicaraan yang disampaikan oleh penulis ya. Nah, ini kita membahas apa tadi Bu bilang? Membahas apa? Perkembangbiakan generatif dan mencari ide pokok sebuah paragraf. Tadi perkembangbiakan secara generatif, berarti secara apa? Kawin atau penyerbukan. Dan ide pokok apa tadi? Ayo. Pokok adalah ini pembicaraan. Ya, inti dari pembicaraan yang disampaikan oleh penulis ya. Nah, Wanti, tadi kan kita sudah membahas ide pokok ya. Apa saja satu aja langkah untuk mencari ide pokok? Iya, dibaca teksnya atau paragrafnya dengan seksama. Nah, berarti kalian sudah memahami ya tentang apa tadi? Perkembangbiakan generatif dan mencari ide pokok sebuah paragraf. Nah, setelah
Sebelum Ibu menyelesaikan, Ibu akan membacakan yang tadi nih. Nilai dari per kelompok hasil kelompok kalian. Mau tahu kan nilainya? Ya. Ada yang mau bertanya? Nah, untuk kelompok 6 dulu ya. Mendapatkan nilai 80, kasih tepuk tangan. Kelompok dan yang terakhir kelompok 4, nilainya 100, kasih tepuk tangan. Ya. Jadi yang belum mendapatkan hasil maksimal, kalau berkelompok tadi kan Ibu sudah bilang harus bekerja sama ya.